Pagi anak-anak, senang berjumpa kembali dengan kalian di pagi hari ini. Apa kabar kalian semuanya? Ibu berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak, marilah pada pagi hari ini sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita, mari kita awali dengan doa. Silakan berdoa. Terima kasih. Baiklah anak-anak, Ibu ingatkan sebelumnya jangan lupa mengisi daftar hadir pada link yang sudah Ibu bagikan pada Google Classroom. Baiklah anak-anak, pada materi kali lalu kita sudah mempelajari tentang mesin cash register, mesin pos, dan bagaimana cara mengoperasikannya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari prosedur alat komunikasi dalam transaksi berupa telepon, faksimiles, mikrofon. Kompetensi dasar dan IPK yang ingin dicapai yaitu untuk kompetensi dasar menerapkan prosedur alat komunikasi dalam transaksi berupa telepon, fax, mikrofon. Sedangkan untuk indikator pencapaian kompetensi ada dua hal. Yang pertama, mengidentifikasi prosedur alat komunikasi dalam transaksi berupa telepon, fax, mikrofon. Yang kedua, menjelaskan prosedur alat komunikasi dalam transaksi telepon, fax, mikrofon. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ada dua hal. Yang pertama, mengidentifikasi alat komunikasi dalam transaksi telepon, fax, mikrofon. Dan yang kedua, menjelaskan prosedur alat komunikasi dalam transaksi telepon, fax, mikrofon. Uraian materi ada tiga hal. Yang pertama, peralatan komunikasi bisnis melalui telepon. Yang kedua, peralatan komunikasi bisnis melalui fax. Dan yang ketiga, peralatan komunikasi bisnis melalui mikrofon. Yang pertama, telepon. Telepon merupakan alat komunikasi jarak jauh yang dapat digunakan untuk mendengar suara secara langsung dari komunikator kepada komunikan. Yang kedua, jenis telepon. Ada tiga jenis telepon, yaitu yang pertama ditinjau dari peletakannya. Ditinjau dari peletakannya ada tiga jenis, yaitu telepon meja, wallphone, dan handphone. Yang berikut ditinjau dari kapasitas atau kemampuan peralatannya ada beberapa jenis. Yang pertama, single line telepon atau satu jalur. Yang kedua, multi button atau banyak touch. Yang ketiga, sistem hunting. Yang keempat, loudspeaking. Yang kelima, telepon IP atau internet protocol. Dan yang keenam, telepon konferensi. Dan yang ketujuh, video conference. Dan yang terakhir, intercom. Yang berikut ditinjau dari segi jarak jangkauannya dapat dibagi menjadi tiga, yaitu hubungan lokal, yaitu telepon yang hubungannya dilakukan pada lingkup daerah tertentu, biasanya satu kota atau kabupaten, sehingga tidak perlu memutar kode area. Yang kedua, hubungan interlokal, yaitu jenis hubungan telepon yang jenis hubungannya cukup jauh atau di luar area. Yang ketiga, hubungan internasional, yaitu jenis hubungan telepon yang berbeda negara. Yang berikut fungsi telepon. Ada beberapa fungsi dari telepon, yaitu yang pertama, melakukan serta menerima panggilan telepon. Yang kedua, mengirim serta menerima pesan singkat atau SMS. Yang ketiga, sarana penghubung jarak jauh. Yang keempat, menjadikan pertukaran komunikasi dan informasi lebih cepat. Yang keenam, menghemat biaya. Yang ketujuh, memperluas ruang ekspresi. Dan yang terakhir, mendekatkan antar pribadi. Yang berikut klasifikasi telepon. Klasifikasi telepon dapat dibedakan menjadi 4, yaitu telepon yang menggunakan sistem sambungan, telepon yang menggunakan sistem dialing,
telepon yang menggunakan mekanisme mesin, dan telepon yang menggunakan fasilitas sambungan. Yang berikut, mesin faksimile atau mesin fax. Bagian dari mesin faksimile atau fax ada 7. Yang pertama ada CCD scanner, yang kedua ada AD converter, yang ketiga ada MR conversion, yang keempat transmit modem, yang kelima receive modem, yang keenam MR expansion, dan yang terakhir thermal printer. Fungsi mesin faksimile berguna untuk mengirim dan menerima data berupa tulisan, gambar, atau voice atau suara dengan menggunakan jaringan telepon atau PSTN atau dengan PABX atau pengiriman dan penerimaan satu area jaringan. Jenis-jenis mesin faksimile ada 3. Yang pertama mesin fax thermal, yang kedua mesin fax film carbon, yang ketiga mesin fax toner. Yang berikut mikrofon. Mikrofon ini adalah suatu perangkat keras atau komponen yang sangat penting pada perangkat elektronik seperti alat bantu pendengaran, perekam suara, penyiaran radio maupun alat komunikasi lainnya seperti handphone, telepon, intercom, walkie-talkie, serta home entertainment seperti karaoke. Yang berikut, fungsi mikrofon itu untuk menangkap gelombang suara dan mengubahnya menjadi getaran listrik sinyal analog untuk selanjutnya diperkuat dan diolah sesuai dengan kebutuhan. Pengolahan berikutnya dengan power amplifier dari suara yang berintensitas rendah menjadi lebih keras. Jenis-jenis mikrofon ada 6. Dynamic mikrofon, kondenser mikrofon, electric mikrofon, ribbon mikrofon, kristal mikrofon atau piezoelektris mikrofon, dan yang terakhir karbon mikrofon. Yang berikut karakteristik mikrofon. Ada 3 karakteristik mikrofon, yaitu mikrofon omnidireksional, yang kedua mikrofon bidireksional, yang berikut mikrofon direksional. Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan dari pembelajaran yang telah Ibu sampaikan dapat kita simpulkan bahwa alat komunikasi dalam bisnis ada 3, yaitu telepon, faksimile, mikrofon. Dan fungsi alat komunikasi ini adalah untuk memperlancar komunikasi dalam dunia bisnis. Anak-anak, untuk pertemuan kita kali berikut, materi yang akan kita pelajari itu tentang menerapkan prosedur alat transaksi berupa telepon, fax, dan mikrofon. Untuk pendalaman materi, silakan anak-anak kalian kerjakan latihan soal pada Google Form dengan link yang sudah Ibu bagikan pada Google Classroom. Baiklah anak-anak, marilah kita menutup kegiatan kita pada pagi hari ini dengan doa. Berdoa mulai. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi untuk semuanya. Sampai jumpa lagi pada pertemuan kali berikutnya.